kecil itu saya pernah divonis sebagai anak disleksia. Jadi dibawa dan dicek ke dokter psikologi anak. Saya memiliki ada kelainan disleksia pada anak-anak. Akhirnya salah satu terapinya adalah menggunakan media seni. Jadi waktu itu sempat orang tua saya bawa saya untuk ke toko alat seni. Saya dibelikan beberapa alat seni dan mulailah ada ketertarikan untuk membuat diorama itu pada saat terapi tersebut. Nah, memang waktu kecil itu iseng-iseng untuk bikin prakarya kreatif yang bentuknya 3 dimensi, terus ada 4 dimensi juga, tapi lama-kelamaan itu jadi hobi sampai saat ini. Kesulitan dalam membuat diorama itu sebenarnya lebih ke detailing sih Mas. Jadi kalau misalnya kita sebelum bikin diorama itu, kita kan harus riset terlebih dahulu. Pertama survei, biasanya bisa di dalam bentuk bangunan aslinya yang kita bikin perkecil, atau kita desain sendiri menggunakan gambar atau 3D design. Nah, kesulitannya itu biasanya bikin akurat sesuai dengan bentuk aslinya dengan merubah skala yang tadinya besar jadi kecil. Nah, itu PR banget. Terus kita juga harus belajar detailing, contohnya penambahan aksesoris, terus penambahan detail-detail kayak misalnya ada pohon, terus ada tanaman, terus ada figur dan lain-lain. Nah, yang terakhir memang kesulitan juga di cara weathering. Nah, weathering itu maksudnya adalah membuat diorama itu bisa terlihat serealis mungkin. Jadi kayak contohnya kita bikin efek-efek karat, terus efek lumut, dan beberapa warna-warna yang mungkin bisa menyesuaikan dengan warna bentuk aslinya. Itu sih kesulitannya di sana. Butuh berapa lama sih dalam membuat satu? Untuk membuat satu karya diorama itu tergantung dari ukuran dan detailnya. Jadi kalau misalnya ukurannya kecil, contoh 30x30, itu biasanya bisa 1 mingguan. Tapi kalau misalnya ukurannya lebih besar dari itu, misalnya semeter kali semeter, itu bisa sampai sebulan dan 2 bulan. Itu balik lagi tergantung seberapa rumit dan seberapa detail diorama yang mau kita bikin. Oke, pencapaian apa saja? Pertama mungkin di media sosial ya Mas ya, dari YouTube, terus Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Dulu saya juga pernah mendapatkan Books of Record Singapura tahun 2017. Itu membuat salah satu bentuk diorama menggunakan marker atau spidol yang disusun banyak hingga membentuk sebuah kota Marina Bay Sands di Singapura. Itu kayak gitu. Terus kedua juga saya diundang untuk mengikuti pameran di ICAD, Indonesia Contemporary Design and Visual. Waktu itu sempat juga disambut sama mantan Menteri Parekraf Bapak Sandiaga Uno, dan ketemu juga dengan Bapak Ridwan Kamil untuk mengucapkan selamat atas karya seni berupa Puncak Bogor yang waktu itu saya bikin dan saya pamerkan gitu Mas. Untuk karya diorama sendiri itu dijual atau? Untuk karya diorama sendiri ada yang saya bikin untuk saya pamerkan, terus ada juga yang saya bikin untuk kebutuhan konten media sosial saya pribadi, terus yang ketiga ada juga berdasarkan pesanan dari klien atau request dari perusahaan-perusahaan seperti itu sih Mas. Dari satu diorama tuh kira-kira harganya itu bervariasi. Kalau saya sih bikinnya biasanya yang ukuran kecil itu dari range harganya ya, kisaran dari 3 jutaan sampai 10 jutaan ada. Nah, kalau misalnya ukurannya lebih besar, contoh 60x40, itu range harganya dari 10 jutaan sampai 20 jutaan ada. Dan ya semakin besar ya justru semakin mahal gitu sih Pak. Lalu kesulitan kalau membuat diorama itu harus detail semirip mungkin dengan aslinya. Contohnya saya pernah bikin diorama, waktu itu diorama Jatinegara. Memang bangunannya terlihat sederhana, tapi pengerjaannya memang itu agak sulit karena benar-benar semua detail itu diperhatikan. Kayak kabel sembrautnya, terus efek-efek karat dari sengnya, dan itu prosesnya cukup lama dan panjang gitu. ya sebuah yang baru mau mulai karya diorama. Oke, sarannya pertama sih memang harus riset terlebih dahulu kalau diorama itu apa dan bagaimana cara mengaplikasikannya, karena diorama ini salah satu yang menurut saya semua unsur seni ada di sana.
dari teknik menggambar, teknik melukis, terus teknik mewarnai ya, terus ada juga teknik membuat craft. Nah, basic-basic dari seni itu semua ada di diorama. Bedanya diorama dengan karya seni lukisan, mungkin karya seni lukisan bisa dinikmati secara 2 dimensi. Nah, kalau diorama ini secara 3 dimensi dan 4 dimensi kayak gitu. Nah, jadi teman-teman biasanya sebelum memulai diorama itu coba belajar dulu membuat karya 3 dimensi. Terus nanti bisa dikembangi dari hal-hal kecil kayak misalnya membuat rumput-rumput untuk mendisplay figur atau enggak mendisplay mainan teman-teman. Nah, dari situ mulailah rajin untuk membuat konten kayak gitu. Jadi gimana caranya karya kita bisa dikenal banyak orang melalui konten tersebut.